Oke, Tua Palele Jo. Saat ini saya bersama dengan sahib saya, Bung Farid. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik-baik. Sehat terus lihat ini, enjoy terus ya. Ya alhamdulillah. Kalau sekarang, Aktivitas apa ya sekarang? kalau sekarang ini paling mungkin dibuka dulu ya maskernya supaya lebih nyaman Boleh lah, ngomongnya. boleh lah. Jangan sampai tidak jelas ya. Jangan sampai kita ngomongnya, dengarnya B. Lanjut. Kalau untuk sekarang ini paling kerja saja sibukannya untuk sekarang. Kerja ada kegiatan lain? Paling kalau malam nongkrong sama teman-teman. Ini kan informasi yang saya dapat ini dengar ya. Dengar ini gamers. Saya juga agak kaku ini bilangnya ini gamers ya. Gamers betul ya Pak? Gamers istilahnya. Kalau sekarang sudah kurang kayaknya. Iya. Kecuali dulu. Saya sebenarnya penasaran dari dulu. Ini kan sekarang kayak jadi apa namanya? Kayak booming lah gamers ini. Artinya kalau saya kan punya anak ini, anak dua. Itu kerjaannya setiap hari hampir. Kan sekarang sudah daring ya. Itu hampir setiap hari saya dengar kayak orang teriak maju. Itu apa sebenarnya sih? Itu games jenis apa sebenarnya? Kalau sekarang ini kan kebanyakan, kalau sekarang yang tenar itu game-game kayak Mobile Legends, PUBG, Free Fire. Kan game game online. Jadi kita itu mainnya bukan lawan komputer, tapi sesama manusia, sesama orang. Oh, sesama orang. Artinya ada satu individu dan individu lain. Iya. Gitu. Sebenarnya apa sih kalau menurut Pak Farid ini? Kan artinya beliau ini sempat istilahnya menekuni dalam tanda kutip ya. Bilanglah seperti itu. Suka seru juga menekuni kegiatan itu. Apa sih sebenarnya yang menariknya dari games? Kalau sekarang ini kan mungkin kita jarangnya bertemu sama teman-teman. Mungkin paling kalau ketemunya itu ya lewat game. Oh begitu. Kan bisa ini ada sarana baru ya. Betul. Kalau kita kan dulu ngumpulnya duduk nongkrong ngopi rokok ya istilahnya orang dulu kita main domi dulu. Sekarang lain ya medianya. Iya, bisa ini lewat game online kan bisa komunikasi juga di situ lewat game online-nya. Tapi apa menariknya sebenarnya? Kalau menariknya paling ini apa bisa komunikasi sama teman-teman lewat gamenya. Apa tidak merasa kayak kita berada di dunia hayalan gitu? Kalau sekarang kan mau tidak mau ya, karena kan sudah jarang ketemu sama teman-teman. Pembatasan sosial. Iya. Dampak dari pembatasan sosial. Kayaknya seperti ada itu. Jadi gantung sama games. Nah ini kan sebenarnya menarik. Artinya kita koja mantal ini menarik. Kenapa? Games ini kan menjadi satu fenomena sosial yang ada sekarang ini. Jadi fenomena sosial. Kenapa? Karena banyak sekali orang mulai bikin konten, ngumpul, nongkrong. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita zaman dulu itu ngumpul itu ngopi, istilahnya main domi, pokoknya main gitar, nongkrong ala dulu ya. Sekarang kan ada terjadi pergeseran sosial. Ini kayak gimana ya? Orang lebih suka di dalam kamar main game sendiri, teriak-teriak sendiri. Apa? Terus saya kepikiran apa sebenarnya faedahnya gitu. Kalau sekarang ini, dulu kan mungkin kebanyakan pikiran orang tua itu main game itu hanya buang-buang waktu. Iya betul. Emang saya salah. Kalau sekarang itu ini beda lagi. Sekarang dari main game ini bisa menghasilkan uang. Begitu. Bagaimana cara menghasilkan uang? Sekarang ini bisa dari YouTube, buka YouTube. Kontennya itu game. Kontennya game, buka channel YouTube. Kontennya game. Bisa menghasilkan uang. Nah, presentasinya berapa banyak gitu? Kalau Kira-kira, saya kurang tahu juga, tapi kebanyakan ini contohnya kayak gamer yang sudah terkenal kayak Just No Limit.
itu sampai miliaran per bulannya. penghasilannya. Heeh. Jadi mungkin kayaknya itu yang memberi motivasi anak muda sekarang ya. Sepertinya kan kebanyakan kan nonton YouTube ya. YouTubers. YouTuber. Kita artinya mungkin juga karena medianya mudah didapatkan, diakses, terus membuat kontennya mudah, main gamenya juga mudah diakses, sehingga itu menjadi booming. Nah, satu yang saya mau tanya, apa itu tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari? Kalau saya pribadi, paling awal-awal saja, awal-awal main. Tapi kalau ini kan kita kan berpikir juga. Iya, berpikir juga. Tidak mungkin mau begitu terus. Ya iyalah, masa tidak berpikir itu gila lah. Paling awal-awal saja ketergantungan. Tapi lama-kelamaan, ya pikirnya sudah mengganggu pekerjaan. Ya mulai kurangi intensitasnya main-main gamenya ini. Sehingga memang tidak mengganggu ya. Iya, tidak. Cuman kan banyak istilahnya yang kita dengar ya. Banyak kasus Pak. Saya sempat istilahnya cari-cari, dengar lah juga informasi bahwa searching di YouTube banyaklah misalkan orang karena kecanduan game, bermain game berjam-jam, malah ada di YouTube itu yang sampai dalam tanda kutip ya meninggal di tempat. Ini kan dampak negatif ya. Keseruan main game sampai seharian lupa makan, lupa minum, lupa istirahat. Pada akhirnya is dead. Kalau orang Buton bilang mati lausa kan? Mati konyol itu namanya. Mati konyol gara-gara main game. Menurut tanggapannya Bang Farid ini? Kalau menurut saya itu mungkin kurang kontrolnya dari orang tua. Dari orang tua. Semua itu kan tergantung dari orang tua. Kebanyakan anak-anak sekarang ini yang main game kan ini bocah-bocah labil. Nah, bocil ya, Bocil. labil. Kan. Kalau yang sudah kuliahan, anak SMA kuliahan itu ya paling sudah bisa mengontrol. Yang labil-labil Tidak mengganggu ya. Rata-rata kalau Bung Farid sendiri main gamenya itu berapa banyak waktu yang habis? Kalau Sabtu Minggu itu kadang seharian full. Seharian full. Tidak sakit mata? Enggak. Itu kan kalau kita main game kan, misalnya kalau kita pegang handphone kan fokus ya, mata kan. Itu kan kalau retina terlalu fokus itu bisa merusak juga. Kalau saya alhamdulillah tidak pernah terpengaruh sama itu. Mudah-mudahan tidak. Kita berdoa. Artinya mungkin dari penjelasannya Pak Farid tadi kita sudah bisa sedikit mendapat gambaran. Artinya gamers itu menekuni atau terjun di dunia itu membutuhkan waktu. Setelahnya kita habiskan waktu beberapa menit, bahkan berjam-jam, bahkan mungkin ada yang seharian. Itu yang saya nonton di YouTube itu yang is dead di tempat main gamesnya itu di warnet itu dua kali 24 jam dia, 2 hari 2 malam, sehingga meninggal. Artinya kalau ini kan ini menguras tenaga ini. Apa jangan sampai heran saja maksudnya kalau orang main terlalu lama tidak makan, dari mana dapat nutrisi itu? Kalau itu sebenarnya itu bilang balik lagi ke orang tuanya, ke individunya masing-masing. Kalau pasti makan, kalau misalnya kalau tidak pasti makan kalau sekarang ini anak-anak kan pasti makan, tidak mungkin tidak makan. Kalau untuk main game. Ya, tapi nggak tahu juga sambil main game ya. Baru kebanyakan sekarang ini orang tidak main lagi di warnet. Kan kebanyakan sekarang sudah game HP. Betul. Aksesnya sudah lebih mudah. Lebih simpel kalau main ini. Tapi menurut pendapatnya kita ini apa itu tidak mempengaruhi Pak? Seberapa besar pengaruhnya terhadap kejiwaan emosional seseorang? Kalau yang saya rasakan sendiri, kalau ketergantungan sama game ini, emosi itu susah dikontrol. Susah dikontrol, labil. Betul. Karena mungkin bocah-bocah. Iya. Mereka bocil ya. Bocah labil. Karena mungkin ini pengaruh begadang juga ya. Kalau ini habis waktu di situ, kadang cepat emosi, sedikit-sedikit marah. Sementara main, teriakin sama orang tua,
Makan. cuci piring dulu. Nanti sebentar. Saya bisa ada handphone terbangnya. Itu kan kalau kita nonton itu di banyak channel YouTube itu kalau sudah stres main sampai banting handphone, kan kasihan orang tua. Nah, menurut Pak Farid, berdasarkan pengalamannya, seberapa besar kira-kira ini kan rata-rata kita masuk topik lain sedikit nih, bergeser mengenai penyalahgunaan. Jadi seberapa mungkin seorang gamers itu menggunakan narkotika sebagai mungkin penambah suplemen asupan yang paling mudah, maksudnya bukan paling mudah, paling cepat reaksinya. Kalau menurut saya, kalau gamers ini jarang yang pakai narkotika. Menurut Pak Farid, Jarang, karena ini kan kalau main game ini butuh kefokusan. Kalau pakai itu kan paling teler, tidak mungkin bisa main game. tapi ada juga Pak yang ini, yang kayak sabu. Sabu itu kan memanipulasi kondisi tubuh, seolah-olah fit terus kondisinya, enak terus dia bekerja. Oh, untuk gamers kan bisa jaga. Jarang kayak Jarang ya, gitu. jarang ya. Jarang. Artinya di komunitas, khususnya di komunitasnya Pak Farid belum ada kasus seperti itu. Belum ada kalau saya. Nah, seberapa produktif sebenarnya main game? Sebenarnya kalau bisa mengatur waktunya, pasti produktif. Kecuali mungkin sudah itu ketagihan, sudah bablas, Sudah kecanduan. sudah kecanduan. Istilah narkotikanya kecanduan. Kalau sudah kecanduan pasti ini mempengaruhi semuanya. Dari kesehatannya, produk kerjanya sudah mulai berkurang. Nah, ini kan banyak kasus nih, banyak kasus orang yang kecanduan. Kalau Pak Farid kan tidak sampai sebegitunya ya, tidak merusak pekerjaan. Paling awal-awal. Allah, sempat juga ya, Sempat. tidak merusak hubungan dalam keluarga. Jangan sampai, wah ini Farid ini kerjanya hanya main game saja. Kalau dulu paling awal-awal, kalau sekarang ya. enggak, sudah bisa Itu dikontrol. cara mengontrolnya seperti apa? Supaya tetap maksudnya ya hobi, katakanlah games ini sebagai hobi. Games ini hobi tetap jalan, tapi produktivitas juga tetap jalan. Artinya bekerja, mencari rezeki. Menurut Pak Farid, Pengalaman kalau saya, namanya kita kan sudah dewasa ya, sudah dewasa, sudah bisa lah kita atur waktu. Pas kita berpikir, ini kalau kita bermain ini main terus kecanduan, pekerjaan ini pasti ini banyak yang terbengkalai. Kadang juga emosi sudah tidak terkontrol. Kadang sementara main ditegur kan pasti emosi. saya bisa hilang satu nyawa ya. Kalau kita dulu kan terserang saya nih, tidak terlalu ini ya. Saya tidak mengerti tentang masalah games kayak sekarang ini. Kita dulu itu paling mainnya cuma apalagi namanya. Ada yang dari Jepang saat itu yang kecil-kecilan itu. Onet. Nah itu paling mainnya kita itu cuma Onet. Tidak sampai yang perang-perang kayak Mobile Legends itu ya. Iya. Artinya kan beda generasi mungkin juga beda. Nah gini, kalau menurut saya ini, kalau Onet itu kenapa ini kan dia monoton. Dia kan hanya komputer lawannya. Tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan. Beda kayak game online. Kalau game online kan individu sama individu, bukan lawan komputer lagi. Jadi komputer ini hanya sebagai media untuk bangunan. Nah, saran-sarannya Pak Farid tadi, Yang mana? kalau misalkan supaya orang tidak kecanduan dalam bermain, tetap produktivitas. Kalau untuk yang bocil-bocil, paling dari orang tuanya saja bisa mengontrol. Tapi kalau dari ini yang sudah agak dewasa ya, Itu yang susah. sudah berkumis, kecanduan. tergantung lagi ini dari pribadinya masing-masing. Kalau anak-anak kan bocil-bocil tinggal ambil rotan, selesai urusan. Tapi tidak ya, kekerasan terhadap anak itu tidak boleh. Betul, larang. Ini sebenarnya saya banyak kali yang saya mau tanyakan karena memang satu pertanyaan lagi, seberapa mungkin, saya mengulang lagi pertanyaan, seberapa mungkin sih orang terjerat dengan orang yang kecanduan ya. Kita bicara pada tataran orang yang kecanduan games.
seberapa mungkin mereka bisa terjerumus penyalahgunaan narkotika. Kalau menurut saya sendiri kecil mungkin kemungkinannya kalau itu. Jadi artinya ada kemungkinan itu. Kalau masalah kemungkinan tetap ada, tapi tergantung lagi dari pribadinya masing-masing. Masalahnya kan gini, antara game dengan ini sebenarnya susah kalau untuk kayak gamers gini, kayak pro player gitu. Jadi kan Ngopi. Ini belum dulu. Ya lanjut. gimana nih? Kecil kemungkinannya sebenarnya. Jelas kecil kemungkinannya ya. Kalau mau dibilang juga kayak kasus-kasus kayak gamers yang terkena narkotika itu jarang kita lihat di ini. Jarang. Ini kan karena memang kita belajar dari pengalaman ya. Ini banyak orang istilahnya kayak terlibat atau jatuh dalam penyalahgunaan narkotika itu gara-gara salah satunya tidak mampu mengontrol atau manajemen waktunya dia, terlalu fokus pekerjaan melelahkan sehingga dia mencari jalan alternatif yang paling cepat, salah satunya dengan narkotika. Kalau sudah dengan narkotika kan awalnya mungkin masih sudah, tapi back to topik, sisi lain dari gamers ini, keuntungan positif yang bisa didapatkan. Kalau itu ya paling itu tadi bisa menghasilkan uang. Kayak apa yang tadi juga itu kayak apa namanya? Ini tidak jenuh gitu. Jenuh. Mungkin kalau saya nggak sampai ke lari ke narkoba, saya larinya ke game. Oh, justru karena jenuh dengan pekerjaan, jenuh dengan keseharian, larinya di Game untuk menghibur diri. Tidak larinya ke tidak lari ke narkoba. Mungkin kebanyakan gamers juga begitu ya, kayak daripada lari ke ini Narkoba. ke narkoba, mending lari ke game. Berarti ada positifnya juga. Iya. Daripada itu perlu sih sebenarnya kita kampanyekan. Daripada lari narkoba, lebih baik lari ke games. Yang tapi pusing nanti orang tuanya. begini, lari ke game ini ingat waktu juga, jangan kebablasan. Artinya manajemen waktu. Betul. Artinya semua pekerjaan itu kalau berlebihan tidak baik. Apalagi main game. Saya tuh terus terang kalau di rumah bingung. Ya, pusingnya saya apa? Ini kan anak-anak sekarang sudah sekolah daring. Ini online semua. Jadi mereka memang setiap hari itu kerjanya ini pegang handphone. Terus kan kadang-kadang tengah malam maju, awas kirim ada. Stres juga kita sebagai orang tua. Nah, salah satu tantangan yang pasti Pak Mari juga pasti lewati lah sebagai ini ya, sebagai seorang nurse. Artinya bagaimana memberikan aura positif, meyakinkan orang tua bahwa hal yang saya lakukan ini positif daripada saya Menggunakan narkoba. Misalkan seperti itu ya, daripada saya menggunakan narkoba lebih baik saya main game. Bagaimana caranya itu meyakinkan orang tua? Itu kan menjadi tantangan atau persoalan tersendiri yang diselesaikan oleh para gamers ini. Sebenarnya kalau ini itu orang tua sekarang ini harus terbuka pikirannya, jangan kayak misalnya game itu habis-habisin waktu. Sebenarnya kalau sekarang ini kalau apa namanya dibimbing ini anaknya mungkin bisa jadi pro player, bisa Pro player itu apa? pemain profesional. Oh, digaji dia dari main game digaji. Oh gitu. Iya. Ada ya orang Ada main game, digaji. orang main game digaji. Ada banyak Pak, banyak kalau ini. Itu contohnya seperti apa? Contohnya kayak ini, kayak Program apa? Siapa tahu saya juga bisa mulai apa Kayak namanya, ini, contohnya menambah ini. profesi baru. kalau mau dibilang yang paling kayak ini kayak game Mobile Legends ya, ada namanya itu RRQ Lemon. RRQ Lemon itu nama orang, bukan orang sih, user gamenya. Oh, user. RRQ Lemon itu dia yang saya dengar ini gajinya itu per bulan itu bisa sampai satu mobil Honda Jazz per bulannya itu. Sampai kurang lebih 300 juta. Luar biasa. Itu bagaimana caranya? Siapa tahu kita juga bisa mencoba. Itu kalau aninya tergantung lagi dari ininya kan, ketekunannya dia itu kan tiap hari itu kerjanya main game terus.
mungkin dilihat dari ini kayak apa namanya ya, kayak klubnya gitu, itu hierarki nama klubnya. Itu Oh, ada mungkin- juga klub-klub. Iya ada. Itu sudah kayak sistemnya itu sudah kayak bola, Oh, begitu. bisa main rekrut gitu. Oh, begitu. Artinya bukan lagi satu pemain, Bukan, atau bukan. one player ya. Bukan. Dia kan Sudah multi player. Atau Memang. lah mungkin apa istilahnya ya. sudah ini kan namanya game online ini kan mainnya itu antara sesama orang, bukan sama komputer. Jadi orang lawan orang, kita lawan orang, bukan lawan komputer. Lawan komputer ya, Nah. bukan kayak Onet ya. Soalnya kita ini generasi Onet. Oh, di situ ya. Artinya ada sisi positif sebenarnya. Kalau kita mampu gimana Jim ya? Begitu. Baru sabar dulu gini, baru sekarang juga ini game online ini sudah dipertandingkan di kejuaraan. Oh iya betul. Yang kayak kemarin itu Piala Presiden. Iya betul. Artinya memang oleh pemerintah pun itu dianggap sebagai satu hal yang positif dan punya nilai produktif. Sekarang malah sudah jadikan ini kayak olahraga. Iya, salah satu Esport, cabang olahraga. olahraga ya. Esport, elektronik sport. Jadi itu olahraga tangan mungkin ya. Apa bedanya kayak main catur? Ya, Catur juga saya gimana? terus terang sudah dengar juga itu bahwa istilahnya games itu sudah menjadi salah satu cabang olahraga. Saya sampai sekarang yang masih kepikiran bagaimana caranya itu apa sebenarnya yang diolahragakan? Apa jari yang diolahragakan? Atau apa sebenarnya? Mungkin pikirannya. Pikiran paling rata-rata ini. Sebenarnya banyak sih kalau dari game ini, kayak tentunya kerjasama, dilatih untuk kerjasama. Bagaimana membangun sebuah tim yang baik. Iya, dilatih mentalnya juga. Kalau zaman kita kan latih mentalnya itu masih pramuka. Dilatih sama TNI. Tapi sekarang ini memang kalau untuk game ini sudah berkembang pesat ya. Sudah bisa menghasilkan uang, beda lagi kayak dulu. Dulu kan itu Artinya bukan hanya sekedar hobi, tapi bisa menjadi satu wadah kita menciptakan produktivitas diri. Misalkan saya, malah sekarang ini gamer ini sudah dijadikan profesi. oh begini, Profesi pro player ini kan profesi. player ini ya, Hmm. macam profesi dia. Bukan teman itu sudah profesi. Sudah profesi. Sudah profesi karena dia di per bulannya itu digaji. Betul. Sekarang gajinya itu kalau sudah satu buah aja, kalau satu Iya. tahun sudah 12 ribu. Ada yang saya dengar sekarang itu ada sekolah yang ini yang apa namanya memasukkan kurikulumnya esport Tentang game. artinya memang saat ini games itu sudah dianggap sebagai bukan lagi hanya sekedar hobi, tapi juga dianggap sebagai kebutuhan. Iya, Bagian seperti itu ya. Sepakat ya? sepakat. Sebagai kebutuhan. Nah, tinggal bagaimana memang apa yang kita butuhkan itu jangan berlebihan mungkin ya. Biar tidak membawa ke hal-hal yang Nah, kalau pandangannya Pak Fardi, pesan-pesan atau apa pandangan yang ada generasi kita ini Kalau terkait game dan penyalahgunaan narkotika dan pengaruhnya terhadap produktivitas. kalau untuk saya, untuk para gamers apalagi yang bocil-bocil ya, Ya. itu sebenarnya perlu dikontrol sama orang tuanya, jangan dilepas begitu saja. Terus kalau main game itu ingat waktu, jangan sampai kebablasan. Ingat makan, Iya, itu udah bilang jangan ingat waktu. ingat tugas. Sama juga kan semuanya yang berlebihan itu Tidak baik. tidak baik, betul. Tinggi berlebihan tidak baik. Sama juga kayaknya kayak narkotika. Nah, jadi sahabat beliau ini kenalan saya, sahabat saya. Beliau ini memang terkenal dengan dulu pernah terkenal bahwa itu kalau mau cari pemain yang hebat itu hubungi Pak Farid. Enak itu dijadikan tim. Makanya saya penasaran juga seperti apa sih apalagi namanya gamers itu sebenarnya. Karena kita ini kan kebanyakan hanya mendengar dari luar. Kalau saya terus terang sebelum diskusi ini, cara berpikir saya itu masih agak dalam tanda kutip negatif lah. Jujur saja karena anak saya
juga pemain game. Saya itu sampai di buat ultimatum kepada mereka. Tapi ternyata kalau bisa dimanajemen dengan baik, ternyata bisa ya. Dan kemungkinan sangat kecil. Kemudian terbalik lagi ke ininya, ke pribadinya. Artinya tidak menutup kemungkinan. Iya, sama ini kontrol dari orang tua. Artinya semua hal bahkan pemain sepak bola pun ada yang terjun kalau sudah narkotika. Tergantung lagi pribadinya sebenarnya. Pribadinya. Oke, sahabat, itu mungkin tadi sedikit bincang-bincang kita dengan Bung Farid. Terima kasih nih informasinya. Sama-sama Pak. Sudah sangat membantu sekali. Ya kita berharap mudah-mudahan ya tidak ada gamers-gamers yang sampai terlibat dari narkotika, penyalahgunaan narkotika. Ya mudah-mudahan jangan sampai. Jangan sampai. Dan mungkin juga Pak Farid ini sebagai salah satu gamers mungkin ada sedikit yang bersampaikan dengan para gamers ini supaya tidak terlibat. Untuk para gamers jangan sampai lupa waktu kalau main game, sama jangan lupa jauhi narkoba. Oke, sampai jumpa Sabangka, Mangga Rambangga. Itu tadi bincang-bincang kita, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Itu tadi.